program vokasi industri berupa peningkatan intensitas link and match dunia industri dan dunia sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah. Lulusan SMK tidak hanya diarahkan untuk bisa langsung bekerja pada dunia industri, namun juga diarahkan untuk bisa berwirausaha sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Program vokasi industri atau link and match dunia sekolah dengan dunia industri tidak hanya mengarah pada lulusan SMK yang bisa langsung bekerja di perusahaan, melainkan juga memberikan peluang untuk membuka usaha sendiri. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rationo, menyebutkan selama masa sekolah, para siswa dididik agar sesuai dengan standar usaha industri. Setelah lulus, mereka dipastikan mengikuti uji sertifikasi. Dengan hasil uji sertifikasi inilah terbuka peluang-peluang yang bisa diambil oleh para lulusan SMK tersebut. Kalau bersertifikat ada dua kemungkinan. Dia akan bisa refer di tempat dia praktek, atau dia punya potensi karena bersertifikat dia bisa kerja, bahkan bisa membuka usaha sendiri dengan mengajak teman-temannya. Rationo menambahkan, selain kedua peluang itu tidak tertutup kemungkinan lulusan SMK juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan berbagai peluang yang tersedia, diharapkan lulusan SMK tidak hanya memegang ijazah, namun memanfaatkan kompetensi agar tidak menganggur. Kita ke berita selanjutnya. Salah satu perusahaan otomotif mengalami penyerapan tenaga kerja lulusan SMK binaan yang masih rendah. Ini merupakan tantangan bagi perusahaan untuk vokasi industri. Vokasi industri yang merupakan program pemerintah untuk integrasi SMK dengan dunia usaha saat ini masih menyisakan tantangan bagi pihak perusahaan. Salah satunya bagi perusahaan otomotif Wahana Makmur Sejati. Tantangan tersebut adalah penyerapan lulusan SMK binaan perusahaan dealer sepeda motor itu yang masih rendah. Misalnya untuk tahun ini, dari 55 SMK binaan se-Jakarta dan Tangerang, hanya 30% yang terserap menjadi tenaga kerja. Investasi yang belum maksimal menurut Ronald Prawira, Grup Head CSR Wahana Arta, disebabkan oleh semangat para siswa yang menurun setelah lulus. Jadi jarang yang benar-benar kerja komit di jaringan Honda itu jangka panjang bertahun-tahun. Ada, tapi sangat sedikit. Jadi turnovernya tinggi. Dari anak-anak SMK ini bekerja di AHAS itu keluar masuknya tinggi sekali. Hal ini cukup disayangkan karena kinerja lulusan SMK disebut sudah tidak perlu diragukan dalam dunia industri tersebut. Untuk memotivasi semangat lulusan SMK agar bisa bekerja dan tetap bertahan diperlukan dukungan yang lebih, misalnya remunerasi bersaing dengan perusahaan lain. Pameran kreatif binaan Bank Indonesia kembali digelar di JCC Senayan pada 12 Juli 2019. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjabarkan capaian UMKM binaannya mampu meraup nilai 1,4 triliun rupiah dalam setahun terakhir. Pameran franchise internasional kembali digelar di Jakarta pada 5 hingga 7 Juli 2019 bertempat di Jakarta Convention Center atau JCC. Pameran kali ini menghadirkan 200 waralaba yang mempromosikan produk-produknya. Pameran waralaba terbesar ini menargetkan paling sedikit 17.500 pengunjung dalam waktu 3 hari dengan transaksi mencapai 800 miliar rupiah. Ditemui pada Sabtu 6 Juli, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Iskandar menyampaikan bahwa bisnis kuliner merupakan tren waralaba di tahun ini. Ia memperkirakan tren ini akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Ya kalau tren tuh ya gini, lebih ya sebetulnya masih tetap di bidang yang memang kuliner. Kembali digelar pameran franchise internasional di Jakarta pada 5 hingga 7 Juli 2019. Yang menarik dalam pameran ini adalah kuliner menjadi tren dan bisnis yang menjanjikan. Sebanyak 370 dari 898 UMKM binaan Bank Indonesia dengan bangga memamerkan produknya dalam pameran karya kreatif 2019. 120 UMKM diantaranya memamerkan kain dan pakaian, 88 UMKM memamerkan kerajinan dan tas, lainnya menjual makanan siap saji serta kopi dengan kualitas ekspor. Yang berbeda di tahun ini, Bank Indonesia menghadirkan 28 perbankan, 33 pelaku ekspor dan impor, serta 30 platform digital untuk mempertemukannya dengan para UMKM unggulan. Para pengunjung pameran pun diwajibkan bertransaksi secara digital. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, hal ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan potensi UMKM secara digital hingga global. UMKM ini bisa mematchingkan
dengan pembiayaan, dengan ekspor maupun dengan digital. Sehingga ini betul-betul tidak hanya barangnya bagus dihubungkan dengan desainer, tapi juga langsung dihubungkan juga dengan pembiayaannya, ekspornya maupun digitalnya. UMKM tersebut merupakan binaan 46 kantor Bank Indonesia dari berbagai daerah. Sebanyak 173 UMKM diantaranya mendapatkan bantuan biaya dari perbankan. Presiden Joko Widodo menegaskan APBN 2020 diprioritaskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dalam RAPBN 2020, pemerintah akan menganggarkan sebesar 5% untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Presiden Joko Widodo mengatakan RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis dan harus dijaga agar tetap sehat, juga responsif hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Senin 15 Juli, Presiden Jokowi menyebut RAPBN 2020 diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Presiden juga menyebut pemerintah akan menganggarkan 5% dari APBN 2020 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan juga yang paling penting, pemberantasan stunting, kurang gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan. Program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia. Kepala negara meminta jajarannya untuk berfokus pada infrastruktur, kemudian dihubungkan dengan kegiatan sentra-sentra produksi, baik kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, dan kawasan pertanian. RAPBN 2020 harus bisa mengurangi kemiskinan dengan program Keluarga Harapan, Dana Desa, Kartu Sembako yang diharapkan bisa disalurkan tepat sasaran. Kita ke kabar berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo meminta menteri dan kepala daerah untuk prioritas pada perbaikan pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata. Presiden menargetkan perbaikan dan pembenahan akses dan fasilitas di kawasan pariwisata selesai di tahun 2020. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah mengunjungi sejumlah destinasi wisata prioritas, di antaranya Mandalika NTB, Manado Sulawesi Utara, Danau Toba Sumatera Utara, dan Labuan Bajo NTT. Dari kunjungan tersebut, Presiden mengamati terdapat beberapa masalah seperti pengaturan dan pengendalian tata ruang. Contohnya di Sulawesi Utara, Labuan Bajo, dan Danau Toba. Presiden juga menyoroti akses dan konektivitas menuju kawasan wisata. Ia menilai infrastruktur masih banyak yang perlu dibenahi seperti bandara, juga jalan menuju kawasan wisata. Saya sudah menyampaikan kepada Menteri, tahun depan ini harus diselesaikan. Tahun ini digarap, tahun depan diselesaikan karena memang ada peluang besar bagi kita untuk menarik wisatawan dari mancanegara yang tentu saja kita harapkan dapat menghasilkan devisa yang sebanyak-banyaknya. Presiden Jokowi mengajak para kepala daerah untuk bersama membenahi fasilitas yang ada di kawasan wisata. Misalnya penataan pedagang kaki lima, penataan restoran, juga fasilitas parkir valet yang pelayanannya minimal sekelas bintang 4. Jokowi meminta gubernur daerah kawasan wisata prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM pelayanan agar mampu melayani wisatawan dengan ramah tamah. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengadakan Festival Internasional Layang-Layang atau Pangandaran International Cat Festival pada tahun 2019. Festival Layang-Layang Pangandaran tahun 2019 resmi dibuka dengan penabuhan lesung bertempat di Lapang Ketapang Doyong, Kabupaten Pangandaran. Puluhan layang-layang berbagai jenis bentuk dan ukuran menghiasi langit pesisir pantai timur Kabupaten Pangandaran. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengatakan penyelenggaraan Festival Layang-Layang Internasional 2019 ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menjadikan wilayah Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Penataan kawasan tahun ini kita mulai, Pantai Barat Timur kita bangun, infrastruktur juga dibagusin. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menargetkan kunjungan wisatawan pada tahun 2019 mencapai 5 juta orang. Meski kunjungan wisatawan sempat menurun pada Januari hingga Mei karena dampak terjadinya tsunami di Banten, namun sejak awal Juni, kunjungan wisatawan mulai kembali meningkat. Kabar berita destinasi wisata tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Sudah 30 menit saya menemani Anda dalam Kabar Berita Pagi. Tetap saksikan terus Kabar Berita Pagi dan Sore setiap harinya di TTV dengan kabar berita menarik dan menginspirasi. Akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.